Guys, kalau kalian lihat foto gadis ini, mungkin kalian gak berpikir apa-apa ya. Selain mungkin mikirnya ya ini bule cantik juga ya. Tapi fakta hidup yang dia jalani itu sangat-sangat menyedihkan dan benar-benar menyakitkan banget loh guys. Gimana enggak ya, soalnya dia ini meninggal dengan cara yang sangat tragis, yaitu dengan dikuliti hidup-hidup sama psikopat. Nah, sebelum masuk ke poinnya, aku kasih peringatan ya guys ya. Kalau pembahasan kita kali ini nih akan sedikit menguras emosi dan perasaan. Soalnya kasus ini tuh pasti benar-benar gak bakalan pernah terbersih di dalam pikiran kalian semua. Bagaimana mungkin ya ada orang yang sejahat dan setega itu, yang udah ngebunuh dan menguliti korbannya hidup-hidup, hingga membuat korbannya itu meninggal dalam kesakitan yang begitu dahsyatnya. Kalau bukan orang yang sakit jiwa nih ya, kayaknya sih gak bakalan ada deh orang yang bisa setega itu. Tersebutlah Katarzyna Zawada, seorang mahasiswa pirang berwajah cantik yang kuliah di Universitas Jagiellonian yang terletak di dekat Krakow, Polandia pada akhir tahun 90-an. Menurut teman-temannya, Katarzyna ini adalah orang yang baik guys. Ya meskipun mereka itu sering lihat kalau si Katarzyna itu tipikal seorang yang pemurung dan pendiam. Dimana sifat pemurung dan pendiamnya ini nih muncul karena dia itu kayak menderita depresi gitu loh, pasca kematian ayahnya pada tahun 96. Nah guys, pada tanggal 12 November 98, Katarzyna yang waktu itu berusia 23 tahun, itu nggak datang buat ketemuan sama ibunya di klinik psikiatri di Nowa Huta. Dimana di tempat itu tuh dia menjalani rawat jalan karena depresi yang dialaminya. Waktu itu sebenarnya dia tuh nggak pernah bikin janji gitu loh guys buat ketemuan sama psikiater langganannya itu. Cuma mungkin ibunya aja yang punya inisiatif untuk membuat janji dan sekalian mau ketemuan dengan si Katarzyna ini. Karena ya memang mereka berdua ini kan gak tinggal serumah gitu ya. Setelah ditunggu beberapa jam di klinik tersebut, tapi Katarzyna ini gak datang-datang juga guys. Akhirnya ibunya itu nelpon lah si Katarzyna, tapi gak diangkat sama dia. Berulang kali ibunya itu nelpon, tapi gak pernah diangkat sama Katarzyna. Akhirnya didatenginlah apartemen Katarzyna ini. Tapi ya Katarzyna itu nggak ada di apartemennya itu. Ya mungkin karena naluri seorang ibu ya, dan juga didasari rasa khawatir tentunya. Akhirnya pada hari itu ibu Katarzyna itu langsung membuat laporan orang hilang di kepolisian setempat. Tapi guys, karena laporannya itu dibuat kurang dari 1 kali 24 jam, akhirnya ibu si Katarzyna ini disarankan buat menunggu oleh kepolisian setempat. Jadi ya memang peraturannya di sana itu mirip-mirip lah sama di Indonesia ya. Kalau belum 2 kali 24 jam memang belum ada tindakan dari kepolisian. Ya maksudnya mungkin ya siapa tahu tiba-tiba si Katarzyna ini muncul karena habis main dari rumah temennya atau apalah gitu kan. Setelah ditunggu dan ditunggu, namun Katarzyna ini gak kunjung pulang guys. Dia itu hilang begitu aja tanpa kabar. Hingga akhirnya polisi pun mulai bergerak tuh. Pencarian dan penyelidikan pun dilakukan hingga berminggu-minggu, tapi tetap gak ditemukan titik terang. Nah, 2 bulan kemudian, atau lebih tepatnya pada tanggal 6 Januari tahun 99, ada seorang pelaut yang waktu itu sedang berdiri di atas kapal tunda. Nah, dia itu lihat sesuatu yang aneh mengambang di sungai guys. Waktu itu menurut dia, sesuatu itu kayak benda panjang yang pucat dan berbintik-bintik. Dan baunya itu busuk banget, kayak bau bangkai gitulah katanya. Waktu benda itu semakin mendekat ke kapal dia, pria itu melihat ada telinga manusia menempel padanya. Nah, karena penasaran, jadi diambillah benda tersebut. Dan setelah diamati, dia itu meyakini kalau benda itu adalah lembaran kulit manusia guys. Lalu laporlah dia ke pihak berwajib. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benda itu adalah beneran kulit manusia guys. Bahkan hasil tes DNA itu menunjukkan kalau kulit itu ternyata milik Katarzyna Zawada. Seminggu kemudian, atau lebih tepatnya pada tanggal 14 Januari, potongan kaki kanan Katarzyna dan pakaiannya juga ditemukan di sungai tersebut. Tapi sisa jenazahnya kayak kepala, badan, dan anggota tubuh lainnya itu nggak pernah ditemukan sampai sekarang guys. Nah, waktu pihak berwenang itu menyelidiki lebih dalam lagi pada bagian-bagian tubuh yang ditemukan itu, mereka itu menemukan fakta yang lebih mengerikan guys.
Mereka menyadari bahwa kulitnya si Katarzyna itu dipotong dan diiris seolah-olah kayak mau dibuat jadi setelan jas gitu loh guys. Kalau kalian tahu film The Texas Chainsaw Massacre, nah itu motifnya tuh mirip kayak yang dilakukan oleh Leatherface di film itu. Dan asal kalian tahu ya guys, sampai saat ini nih, pembunuhan itu dianggap sebagai salah satu pembunuhan paling sadis dan paling mengerikan yang pernah terjadi di dalam sejarah Polandia. Nah, saking peliknya kasus ini ya guys ya, bahkan penyelidik dan ahli negara lain itu sampai dipanggil loh buat ngebantuin menyelesaikan kejahatan tersebut, termasuk FBI. 5 bulan kemudian atau pada Mei tahun 99, unit kedokteran forensik di Krakow itu menerima mayat seorang pria dengan kepala terpenggal dan juga udah gak ada kulitnya guys. Tapi melalui investigasi waktu itu, langsung diketahui dan ditangkap pelaku pembunuhnya, yaitu si Vladimir. Dimana ternyata Vladimir ini adalah putra korban sendiri yang berasal dari Kaukasus. Nah, sebelum penangkapan, maksudnya di detik-detik ditangkapnya, si Vladimir ini lagi pakai topeng yang terbuat dari kulit kepala ayahnya sendiri guys. Nah, dari kejadian itu, awalnya penyelidik itu menduga kalau Vladimir jugalah yang melakukan pembunuhan terhadap Katarzyna, karena perlakuannya terhadap korbannya itu kan kayak mirip-mirip gitu ya. Namun karena gak ditemukan bukti yang mendukung, akhirnya Vladimir ini gak dikait-kaitkan lagi sama kasusnya si Katarzyna. Pada kasusnya itu, Vladimir ini kemudian didakwa dengan pembunuhan ayahnya dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Tapi selang beberapa tahun dia dipindahkan ke penjara di Rusia atas permintaannya sendiri. Nah, balik lagi ke kasusnya Katarzyna ya guys ya. Setahun setelah penyelidikan tentang kasus ini nggak menemukan titik terang, akhirnya penyelidikan itu secara resmi dihentikan guys. Tapi petugas kepolisian yang terlibat dalam kasus tersebut itu terus menyelidiki setiap petunjuk yang diperoleh. Ya meskipun mungkin gak sengoyo kayak penyelidikan sebelum-sebelumnya ya. Nah, dari penyelidikan yang dilakukan itu, diketahuilah fakta bahwa dalam menyakiti Katarzyna, pelakunya itu menggunakan alat yang sangat tajam buat melukai korban di leher, ketiak, dan selangkangan, yang tujuannya itu buat menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Ya Allah, tega banget sih ya. Selain itu, dari bukti-bukti yang ada, pihak kepolisian juga mengidentifikasi kalau pelakunya itu memiliki keahlian bela diri yang cukup baik. Entah ini bagaimana cara menyelidikinya, tapi memang fakta penyelidikannya seperti itu ya guys. Dan setelah proses penyelidikan yang begitu panjang, akhirnya polisi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pada Oktober 2017. Waduh, itu sih lama banget ya. Jadi kayak butuh waktu sekitar 18 tahun lebih gitu loh bagi polisi untuk bisa memecahkan kasus sadis ini. Waktu itu, seorang pria berusia 52 tahun yang bernama Wayne Jening Robert itu ditangkap dari distrik Kamieres di Krakow karena dicurigai sebagai pembunuh yang menyiksa dan menguliti Katarzyna. Nah, si Robert ini sebenarnya udah masuk dalam list orang-orang yang dicurigai sejak tahun 99 guys. Tapi ya memang belum ditangkap sih. Mungkin karena bukti-buktinya itu belum cukup. Kalau dilihat dari latar belakangnya, si Robert ini cocok banget sama profil psikologis pelaku pembunuhannya guys. Terutama dia itu memang ahli bela diri ya. Dan dia itu juga kenal sama Katarzyna. Dan ditambah lagi ternyata si Robert ini juga punya riwayat pelecehan terhadap perempuan. Selain itu, Robert ini sebelumnya pernah bekerja di lab pembedahan, di mana dia menangani mayat manusia. Ia juga pernah kerja di Krakow Institute of Zoology, di mana waktu di sana itu, dia ini sering banget mengamati proses penyamaan kulit binatang. Dan di tempat kerjanya itu, dia diberhentikan dengan tidak hormat guys. Karena diketahui dia itu udah ngebunuh semua kelinci yang ada di dalam institut itu selama shiftnya bekerja. Dan waktu ditanya, Robert itu gak bisa ngejelasin apa-apa latar belakang dari tindakannya tersebut guys. Jadi ya emang sisi psikopatnya itu udah nampak waktu itu ya. Tapi guys, waktu diinterogasi terkait kasus Katarzyna ini, si Robert itu menegaskan kalau dia itu gak kenal sama Katarzyna Zohada. Dan dia itu sempat mengajukan banding atas kasusnya itu. Namun, bukannya pengajuan bandingnya itu diterima, yang ada pihak pengadilan itu justru memutuskan buat memperpanjang masa penahanannya hingga 6 September 2018 sambil nunggu tim penyidik mengumpulkan bukti-bukti lainnya gitulah. Waktu ditahan itu, Robert ini sering membuat keluhan yang dianggap palsu guys. Kayak dia itu bilang kalau dia itu udah diperlakukan tidak baik oleh para petugas tahanan.
Tapi keluarnya itu ya nggak ditanggapi oleh pengadilan, yang justru malah memperpanjang masa penahanannya. Ya memang sih kasus ini tuh lama banget penyelesaiannya ya, sampai butuh waktu puluhan tahun deh. Bahkan sampai akhir 2019 kemarin itu pun belum ada keputusan pasti yang dirilis ke publik terkait kasus yang satu ini. Ya semoga pada akhirnya terkuaklah siapa pelaku aksi pembunuhan sadis ini ya guys ya. Nah demikianlah tadi satu bahasan yang hikayat kehidupan bahas hari ini. Semoga ada hikmah deh yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Well buat kamu semuanya yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Dan buat kamu semuanya yang pengen komen di video ini silahkan komen, tapi yang sopan ya. Dan jangan ragu juga buat share-share ke teman kamu kalau sekiranya video ini bermanfaat. Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.